Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grahani Ayu Deka Febianti, NIP 1990210202012. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan, menyampaikan mengenai permasalahan pembelajaran matematika di lingkungan kerja, yaitu di SMA Negeri 25 Garut. Nah, pokok pada pertemuan kali ini, pada permasalahan kali ini, saya akan membahas mengenai pembelajaran matematika yang menyenangkan. Belajar matematika itu harus menyenangkan. Nah, sedangkan deskripsi permasalahan yang terjadi yaitu motivasi siswa untuk belajar matematika masih rendah. Terlihat di kelas yang saya ampu, yaitu kelas 10 dan kelas 12 matematika peminatan, masih banyak siswa yang tidak termotivasi untuk belajar matematika. Apa akar permasalahan dari ini semua? Mengapa motivasi siswa untuk belajar matematika masih rendah? Nah, di sini setelah saya identifikasi, saya memiliki beberapa akar permasalahan. Yaitu yang pertama, siswa masih banyak yang mengalami permasalahan atau pengalaman masa lalu peserta didik yang menganggap matematika itu susah dan terasa menyeramkan. Yang kedua, kemampuan siswa dalam mengoperasikan bilangan, baik bilangan bulat atau bilangan real, itu masih kurang. Baik dalam kali, bagi, tambah, kurang, akar, pangkat, yang hal-hal dasar pun mereka masih kurang. Mungkin ini juga salah satu permasalahan karena beberapa siswa belajar 2 tahun terakhir itu pembelajaran secara daring karena ketika masih pandemi. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran yang kurang menarik. Beberapa guru masih menjelaskan materi itu secara textbook, hanya ada buku panduan, mereka menjelaskan seperti itu gitu. Sedangkan yang dibutuhkan oleh siswa mungkin pembaharuan pembelajaran matematika yang menyenangkan agar tidak membosankan. Nah, dari permasalahan itu, alternatif solusi apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama, yang sudah jelas adalah guru harus dapat merubah paradigma siswa bahwa matematika itu menyenangkan, matematika itu tidak sulit, matematika itu mudah. Kita harus merubah dulu paradigma mereka agar mereka mau dan mampu belajar matematika, maupun matematika wajib ataupun matematika peminatan. Yang kedua, berdasarkan metode quantum teaching yang saya baca, sebaiknya yang dilakukan guru dalam melaksanakan KBM itu adalah masuki dulu dunia mereka, baru mereka akan masuk ke dunia kita. Maksudnya apa? Sebagai guru, kita jangan langsung mengajar, begini, bikin aturan, dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus masuki dulu dunia mereka. Kita ikut ke arah mereka, kita lihat dulu kelas ini seperti apa, terus siswanya seperti apa, bagaimana kondisinya. Nah, kita ikuti dulu ke arah mereka. Kalau misalnya kita sudah masuk ke mereka, sudah menyentuh hati mereka, mereka akan ikut masuk ke dunia kita dan kita akan bisa belajar, melaksanakan pembelajaran dengan lebih maksimal. Nah, alternatif solusi selanjutnya bisa juga dengan membuat kegiatan belajar menyenangkan, menggunakan berbagai model pembelajaran yang ada. Jadi tidak hanya guru menerangkan di kelas, latihan soal, tapi gunakan beberapa metode pembelajaran yang menyenangkan. Walaupun mungkin di matematika sendiri butuh ekstra pemikiran seorang guru gitu. Metode pembelajaran apa nih yang tepat untuk bab yang ini dan seterusnya. Itu. Selain itu, mungkin bisa juga dengan ketika siswa mengerjakan latihan soal tidak hanya berpacu pada mengerjakan soal langsung di kertas, bisa saja dalam bentuk permainan, dalam bentuk games, dan dalam bentuk yang lainnya. Kemudian alternatif solusi yang dapat dilakukan yaitu guru harus dapat memilih dan memilah materi apa saja nih yang mungkin dapat kita sampaikan ke siswa golongan ini, ke siswa kelas A, kelas B, dan seterusnya. Seperti itu, karena setiap siswa kan memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, dengan cara seperti itu, seperti yang dijelaskan di kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran secara berdiferensiasi, insya Allah siswa akan merasa matematika itu mudah dan menyenangkan. Nah, itu mungkin solusi atau alternatif solusi yang dapat kita lakukan dalam melaksanakan pembelajaran matematika agar terasa menyenangkan. Berdasarkan permasalahan dan alternatif solusi yang dilakukan, nah, hasil pemecahan masalahnya itu ketika kita melaksanakan alternatif solusi tadi dalam kenyataannya, sebagian besar siswa akan tertarik untuk menyukai atau minimal mengikuti dulu pembelajaran matematika ini.
Dan dengan cara seperti itu dapat merubah pola pikir siswa bahwa matematika itu memang benar-benar menyenangkan, matematika itu mudah, math is fun, seperti itu. Mudah-mudahan membantu untuk semuanya, mudah-mudahan kita dapat menjadi guru pembelajar yang baik, menjadikan siswa kita siswa-siswa yang pembelajar, siswa yang cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.